Pak Vincent. Selamat siang juga, Pak Vero. Jadi sebelum kita akan ada dalam supervisi, kita akan ada dalam obrolan pra-observasi. Jadi saya mohon izin untuk memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama Pak Vincent, coba Pak Vincent sampaikan topik pembelajaran, tujuan-tujuan pembelajaran yang ingin Bapak sajikan. Oke, terima kasih Pak Veron. Topik pembelajaran yang saya bawa yaitu aktivitas senam lantai. Ya. Tujuan-tujuan pembelajarannya seperti apa Pak? Tujuan dari pembelajaran senam lantai, yang pertama, peserta didik memahami kombinasi guling ke depan dengan guling ke belakang. Ya. Peserta didik mampu mempraktikkan kombinasi gerak senam lantai, guling ke depan dan guling ke belakang. Oke, baik. Terima kasih Pak. Jadi kompetensi yang ingin diharapkan atau yang akan dimiliki oleh siswa seperti tadi, mereka bisa melakukan gerakan guling tadi Pak ya, Ya, guling ke depan dan guling ke belakang. Mungkin Bapak bisa eee, menjelaskan nilai-nilai apa saja yang akan dikembangkan dalam pembelajaran ini? ah, yang pertama yaitu nilai sikap, yang kedua nilai pengetahuan, dan yang ketiga nilai psikomotor atau keterampilan. Oke, siap Pak. Yang berikut Pak, sikap apa yang diharapkan agar dapat menjadi kebiasaan siswa setelah belajar? Yang pertama yaitu sikap sportivitas, Ya, yang kedua disiplin, yang ketiga kerjasama, dan yang keempat tanggung jawab. iya, kerjasama dan tanggung jawab. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Mungkin Bapak bisa memaparkan persiapan tertulis apa saja yang telah Bapak siapkan, Yang pertama RPP, ya? yang kedua LKPD, yang ketiga Ya, bahan ajar, yang keempat absen siswa. oke. Baik, jadi persiapan tertulis. Tadi sudah cukup komplit tadi, Pak. Eee, yang berikut, mungkin Bapak bisa menceritakan secara ringkas, tahapan-tahapan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Yang pertama kegiatan pendahuluan, Ya, yang kedua kegiatan inti, yang ketiga penutup. Di kegiatan pendahuluan yang saya buat nanti, yang pertama ya, berbaris, ya, setelah itu berdoa, ya, setelah itu pemanasan, iya ya, setelah itu apresiasi, mhm, dan memberi motivasi dan menjelaskan tujuan pembelajaran. ya, Di kegiatan inti, melakukan teknik dasar guling depan, melakukan teknik dasar guling ke belakang. ya, Di penutup, bersama-sama dengan peserta didik dan atau diri sendiri membuat rangkuman atau simpulan pelajaran, melakukan penilaian dan atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran, merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling, dan atau memberikan tugas, baik tugas individu maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik. Dan terakhir, berdoa. oke, baik. Terima kasih Pak Vincent. Mungkin, Bapak bisa menjelaskan lebih rinci pada kegiatan inti tadi, mungkin, tahap-tahapannya. Tadi Bapak menjelaskan bahwa itu di situ, mereka melaksanakan guling ke depan dan guling ke belakang. Nah, itu apakah langsung saja mereka praktekkan ataukah Bapak, punya strategi instruksinya seperti apa mungkin?
dia punya tahapan instruksinya. Di sini saya menanya dulu kepada siswa Ya, dan menyuruh kepada siswa yang tahu untuk mempraktekkan, lalu siswa yang lain melihat teman yang sedang mempraktekkan. oke. Setelah itu dipraktikkan dan baru dijelaskan. Dijelaskan. Oke, berarti mungkin maksud Bapak di sini adalah contoh lebih dahulu Bapak ya. Ya, Contoh, latihan, dan uraian terakhir ya. ya. Oke, baik. Jadi pola CLU ya Pak ya, memberi contoh, latihan, dan uraian. Baik, terima kasih Pak. Yang berikut, adakah materi yang diperkirakan sulit untuk dilaksanakan nanti? Ada, yaitu materi guling ke belakang. Oh ya, mengapa dikatakan sulit? Nanti mungkin Bapak bisa menjelaskan. Yang pertama, karena mereka juga baru pertama kali Ya, dan jarang melakukan. ya. Yang kedua, karena faktor terlalu badan besar, Oh ya, makanya sulit sekali untuk angkat pantatnya ya. untuk guling ke belakang. Baik, ini menarik Pak. Jadi kalau seandainya terjadi atau diperkirakan ada kesulitan seperti itu, misalnya badan terlalu besar atau tidak biasa, mungkin Bapak punya strategi sebelum itu untuk nanti dapat berjalan dengan lancar. Mungkin spesifiknya mungkin anak perempuan mungkin itu mungkin tekniknya seperti apa. Ada, yaitu anak perempuan, di mana teknik yang saya gunakan nanti, saya suruh kepada teman yang bisa untuk membantu Oke, oke. teman yang belum bisa. Siap, ya. Siap, Pak ya. Oke, jadi ada tutor lah di sini Pak ya. Tutor menjadi salah satu strategi Bapak. Oke, baik Bapak. Tadi Bapak sudah menduga kesulitan-kesulitan tadi dan sudah dipaparkan ada tutor nanti. Nah, bagaimana kesiapan Bapak untuk tampil di depan kelas? Sudah, karena sudah mengikuti semua langkah-langkah dalam pembelajaran, mulai dari pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Ya, baik. Berarti sudah sangat siap ya Bapak ya? Ya. Oke. Mungkin Bapak bisa menceritakan atau memaparkan metode utama apa yang Bapak gunakan? Yang pertama yaitu metode cakupan, yang kedua demonstrasi, dan yang ketiga bagian dan keseluruhan. Oh ya, oke. Terima kasih Pak. Pak mungkin bisa memberikan penjelasan kepada kami seperti apa saja itu cakupan tadi metodenya supaya uh, bisa menjadi pengetahuan juga bagi yang lain. Ada Di cakupan mana sebagian ya. saya menjelaskan nanti secara keseluruhan dulu, baru untuk buatnya step demi step. Oh, itu maksudnya Pak ya. Oke. Terima kasih Pak. Apakah di sini Bapak menggunakan alat bantu dalam pembelajaran ini? Ya, alat bantu nanti yaitu matras. Oke, matras. Itu saja Bapak? Dan teman-teman Oh ya. Oh untuk sebagai membantu. ya, sebagai tutor tadi Pak ya. Oke. Kalau alat tulis mungkin tidak ada ya? Tidak. Tidak ada. Oke, karena langsung diterjun ke lapangan Pak ya. Bapak ya. Baik Pak Vincent. Dalam pelajaran Penjas atau PJOK ini mungkin Bapak bisa cerita
Bagaimana Bapak bisa mengukur, kemampuan siswa dalam kondisi kelas yang lumayan besar seperti itu? Mungkin Bapak bisa cerita bagaimana tekniknya? Teknik yang saya buat, di mana saya membuat, kelompok, Ya, di mana saya suruh untuk, mempraktikkan apa yang telah saya jelas. Di situ saya lihat, oh ini yang kelompok yang bisa, ini yang belum bisa. Lalu yang belum bisa ini nanti saya suruh kepada teman-teman yang bisa untuk membantu mereka. oke. Baik, menarik sekali Pak, apa yang Bapak sudah rancang. Eee, jadi, eee, kita sepakati dulu kapan kita akan melaksanakan supervisi. Besok, Pak? Besok pagi, Oke. Jam ke berapa, Pak? jam pertama, Selasa jam pertama dan kedua. kedua ya, Pak, ya? Ada 2 jam pelajaran. Baik, Pak Vincent, bagaimana kalau saya ikut mengamati di dalam pembelajaran Bapak nanti? Dengan senang hati dan saya siap untuk disupervisi karena demi pengembangan diri seorang guru. Baik, terima kasih Pak Vincent.